takut sih aku. Aku takut. Aku bener. takut ucapannya dari siapa? El tadi ya, Fiska. El dan Tianax ini bener loh. Takutnya bisa aja loh, posibilitasnya tinggi banget. Jadi ya Kak Gendra mereka harus punya wake up call-nya di game kedua ini. Mereka nggak bisa nahan sampai ke game ketiga. Game ketiga kalau mereka gagal, udah hitungannya match point. Ya kan? Dan Dominator sekarang masuki banning phase yang pertama mereka menutup ke arah Dun dan juga Zhangfei seperti prediksi dari Lihan tadi karena mereka udah pakai Zhangfei ya mereka bakal nutup nggak ngasih ke Kak Gendra. Dan Luna masih ditutup dari sisi Kak Gendra, dia early untuk Kak Gendra. Dominator ingin mengajarkan how to play LAM sepertinya Fiska. Tapi jangan lupa Daidia Ganmo masih bisa banget nih. Daidia Ganmo, Daidia Bisa. Yixing ya kan. Masih bagus atau Daidia Augran untuk tim Kak Gendra. Masih works kalau menurut gua. Masih bisa. Tapi lawan Lam Liu Bang Mai Shiranui terlalu mengerikan. Daidia main key ternyata. Ini pilihan yang lumayan bagus juga. Daidia bisa nempelin Arli ketika di awal kalau misalkan threat-nya memang terlalu besar nih dari si Lam dan Liu Bang ya Lihan. Betul, masih kembali dengan jungler tanknya. Kak Gendra di sini ada main key ya. Lian Po udah di-ban dan kalau nggak salah Dominator pernah juga main Liu Bang Rom ya. Jadinya masih ada kemungkinan El bisa pakai Liu Bang. Jadi kayak ini yang biasanya Dominator naro Liu Bangnya di tangannya si Guyu ya. Meskipun itu bagus ya karena emang Guyu kan bikin full damage bisa buat langsung lini belakang juga. Cuma misalnya match up-nya agak kurang enak nantinya mungkin saja Dominator bisa ngegeser Liu Bangnya jadi roaming. Betul, Oh, bisa Mayen sih. di-ban juga di sana. Terus Dharmanya juga nggak bisa diamanin sama tim Dominators. Masih ada Byron untuk tim Kak Gendra. Byron masih terekspos. Chano di-ban. Ini sebenarnya kalau misal mereka mau main lebih gahar lagi ya, Chano Sakir bisa diamanin sih sama tim Dominators. Nah. Puse! Udah pasti Liu Bangnya di top lane. Biar nggak di split push pak. Lu main Liu Bang, tele-tele, naro hero penghancur tower sih. Tower lu hilang ya. Iya sih, iya. Mereka nutup ke arah fusinya ya. Emang biar Kak Gendra nih, mungkin biar ini kali ya, biar Kak Gendra maksain harus ngambil satu kelas lain juga untuk nahan Liu Bang nantinya. Lisin Lisin merah. merah. Lisin merah terus tapi nggak bisa. Kalau misalkan Kak Gendra ngambil Lisin di sini, Dominatornya bisa geser si Liu Bang ke kelas lane. Oh iya langsung ke Romer. langsung di counter lagi Jadi ya jangan, draftnya jangan ya. ngambil di sini kalau mau. Ganenmo bener kata Faris, dari dia Ganenmo. Ya, bakal digebein ibaratnya ya. Dipeluk, terus dikasih pedang 4 biji. Siapa yang bisa menolak gitu. Susah soalnya keluar dari pelukan si Daidia di sini. Pergerakan Aham sama L di 2 pick terakhir ini akan mempengaruhi juga. Kenapa? Karena ini menjadi closingannya. Menurut gua Kak Gendra dengan mereka ambil main key ya, ini jadi safe choice sih buat ngedive. Tapi buat protect the carry dari si Arli ini agak sedikit sulit. Dia cuma bisa buying time. Kayak apa yang dilakuin Serdam ketika kita tengok permainan Talon kemarin. Jadi masuk ke arah mid to the late game nantinya sampai Arlinya mungkin jadi ya. Tapi Dominator membawa Garo untuk Ahem. Dan juga Mozi masih dengan poking damage di area farmland-nya. Dan ya Counter main key. ini ya Shield. betul karena shield siapapun yang punya shield ya tentunya akan langsung di counter sama Garo. Gak cuma main key sih, tapi kayak Redemption itu bakal jadi ngerugiin tim lawan. Sunce di sini kali ini buat nge-mirror gerakan dari Liu Bang. Cuman gimana caranya Dominator bisa ngasih space buat Ahem. Cuman Ahem selalu free sih, selalu bisa selamat gitu. Jadi kayak di sini aku masih percaya aja sih dia nge-pick Garo. Mungkin di sini juga pengen dikasih lihat di mana Dominator. Karena kalau misalkan ketika ini ya apa strategi terjadi, misalkan Liu Bang sama Lam ke belakang, berarti kan Kak Gendra bakal mojok gitu kan. Jatuhnya sandwich, Garonya bisa free sih sebenarnya. Betul. Dan ini tergantung dari set cell yang dipunya juga sama si Hans ya. Jadi fokusnya mau kemana? Fokusnya buat nahan Liu Bang sama Lamnya yang lagi ngedive. Apa fokusnya buat ngancurin Garo sama Mozi yang lagi ada di layer keduanya? Kita masih belum tahu karena gamenya belum jalan juga Cimo. Iya tapi ngebawa Garo ya pasti lu udah harus bawa ke arah mid to the late game ya. Kecuali Garonya dikasih snowball, free farm, free space di awal. Mungkin Dominator masih bisa mendominasi sama seperti di game yang pertama sih. Tapi mereka harusnya nggak jadi masalah. Kalau untuk ngomongin masalah create space untuk Garo, ada Mai Shiranui yang harusnya bisa main galak juga di arah early-nya. Jadi early pressure harusnya masih berasa sih dari sisi Dominator. Tinggal gimana Kak Gendra mereka nge-react inisiasi yang dibuka sama Dominator nantinya. Yes, dan kita bakal lihat aja apakah dengan Lam Liu Bang. Dominator kali ini bahkan mereka bawain Garo ya for the first time, Aham. Cuma masuk akal ini nggak bakal bikin main key-nya ini bisa selamat lama di depan, nggak sustain. Pertama ya karena pasifnya Garo, bonus damage 50% ke arah hero yang punya shield. Redemption juga termasuk dan dari dia pasti nggak bakal bisa nemenin main key. Kalau gue bakal mati bareng pak, buy one get one cuy. Buy one get one, Iya, bundling ya. bundling ya kan. Bundling dapat 2 langsung kali ini Cimo, silakan. Yes, dan kita akan melihat tentunya apakah Dominator masih bisa ditahan dominasinya oleh Kak Gendra. Sang Raja Burung yang harus mengambil poin di game yang kedua. So,
Caster meramaikan game kedua kita. Nah, dan boleh nih para Domination diteriakin lagi mana tadi? Dominator! Dominator! Lebih kencang lagi, Dominator! Jangan mau kalah juga, Balagendra. Let's go, kita tes sound ya. 1, 2, 3, Balagendra mana suaranya? Kalah bro, Balagendra lemes bro. Aduh, udah di 2 vote sama caster, masih lemes nih Romel dan kawan-kawan ya. Gak apa-apa, tapi kalian gak boleh lemes kalau misalnya ngeliat diskon 30% tuh. Ada voice back sticker teman-teman. Dari Altrigo, Bigetron, RRQ, dan juga Onyx Sport bisa kalian bungkus di shop. Dengan harga 131 token aja langsung sikat. Dan sekarang kita akan masuk menuju ke dalam game yang kedua. Ini game berat buat Kagendra sih. Front lane-nya bakal gampang buat ke-peel. Dan kalau misalkan Hans sama Wiro belum dapetin timing yang tepat, dia bakalan sulit banget Lihan buat ambil si Ahamnya di area backlane. Ya, dan ini harusnya main sabar dulu ya di bawah menit 4 juga. Dan kita udah sering lihat banget Liu Bang dari era Guyu ini bakal jadi mimpi buruk untuk para lini belakang. Arlie sih target yang empuk banget ya. Di staggering charge, bahkan dia bawa flash, Royal Ambition kelar, Dominator Shield. Apalagi ya dia punya skill namanya Dominator Shield bro. Ada Dominatornya di situ. Ada Dominator di dalam skill hero yang di-pick sama Dominator sekarang. Bener. Bisa gitu ya, bisa gitu. Tapi dari kayak misalkan nih kita ngebahas tentang atribut hero yang benar-benar basic banget. Yap. Kan physical defense sama magic defense itu lebih kecil magic defense hero-nya. Jadi kayak hero-hero yang banyak magic kayak gini sama tim Dominators yang udah mereka pick, menurut gua bisa jadi keunggulan. Salah satu keunggulan yang lihat ibaratnya. Iya, dan emang itu biasanya item suku Usman cukup sih, tapi karena damage-nya nggak terlalu besar juga scalingnya. Dan kali ini udah ada Tianex bakal maju lagi, Battlefield Commandant from below. Udah ada satu buah set seal ditabrak dibalikin sama kaki dari Couple Blades. First blood didapatkan, Tianex low HP banget tumbang di tangan Serko. 2 kill di early game, Kagendra juga mengamankan objektif kecil. Dominator kali ini harus pulang tanpa hasil. Terburu-buru itu dia kapal laut set sail momentum yang sangat baik sekali dari Wirawa dan juga Hans. Tapi ada perkembangan yang sangat baik dari pergerakan Senko juga. Dengan dia nge-kill Tianex, dia langsung pindah ya si Azure Golemnya pindah ya Han ya di sana ya. Jadi udah malu mid laner, mana lu nggak habis-habis. Jadinya enak nanti, lu nggak perlu pulang recall ke Fountain buat dapetin mana yang banyak. Dan kita lihat replaynya juga. Ini posisi yang lumayan terburu-buru karena memang dari Wirawa sendiri bisa muter dengan Dream Roam-nya untuk escape di sana lihat. Itu memang combo Wirawa sama Hans ya dari dulu. Selalu bisa kelihatan bagus banget. Bahkan Wirawa cuma jadi bait doang. Dia Dream Roam balik, tiba-tiba di belakang udah ada set seal. Kapal sudah berlayar dan so far kali ini masih so good buat Kagendra. Bahkan karena war tadi lo bisa lihat 2000 net worth gold lebih unggul Kagendra. So harusnya dari first Tyrant bisa diamanin sama Kagendra. Kemarin kita juga ngeliat ya dimana lamnya Tianex juga nggak terlalu bisa buat megang gamenya, apalagi dia nggak snowballing, Riz. Betul. Karena ini baru early game dan dia juga tadi tumbang Han. Jadi kita masih belum melihat ya gimana progres yang baik dari tim Dominators. Ada lu juga di sana yang menempel menuju ke seorang L. Namun ada satu tinggi satu box di sana yang kurang begitu efektif. Namun L akhirnya hilang. Lanfeng free hit momentum yang sangat baik. Namun Lanfeng langsung di flash. Real Engine nempel. Lanfeng hilang pula di belakang. Tidak ada follow up. Lanfeng sayang sekali. Payungnya agak sedikit salah tadi. Iya, Lanfeng balik lagi ya. Karena emang di situ decision making agak berat dan Tianex gak bisa sendirian, harusnya buat buy one sama Meiji. Tianex bakal coba untuk defense tower bagian atas terlebih dahulu. Dia langsung dead from below menuju ke arah Hans. Sensinya ditabrak, kali ini masih ada Wave Rinder dan Typhoon. Dan mungkin masih ada satu buah stun bantuan dari arah L. Selalu datang di saat yang tepat. L membantu Tianex mendapatkan kill ke arah Hans. Tapi ini jadi sulit karena Tyrant-nya diamanin sama tim Kagendra. Dan kalau misalkan mereka mau mirror pergerakan yang dipunya sama Dominators, itu kan Overlord masih standby. Dan Overlord itu ada di lane-nya si Guyu. Jadi mereka bisa meminimalisir lah resiko untuk main dengan global presence. Dan sekarang udah kehilangan satu outer tower seharusnya, namun masih bisa di defense. Damage-nya dalam banget Pak. Aham di sini harus pulang dan juga memencet satu restore common skill-nya untuk mengisi kembali HP-nya Lihan. Ya, Dominator juga harus main late game sih, karena emang bawa Garo ya. Dan Garo bakal jadi senjata banget buat mundurin main king nanti. Jadi Kagendranya nggak bakal punya front line lagi, jadinya terbuka buat Liu Bangnya dan juga Lam bisa dapetin momentum. Dan Hans kali ini sudah low HP, set sail terdengar juga, namun 3 pemain dari Kagendra bakal push lane bottom milik tim Dominator. Masih ada L dan juga Aham. Sebuah Cannon Blast muncul dan Silence Arrow
Masih bisa defense so far untuk tim Dominator. Mereka harus nahan sejauh mungkin, masih menit 5. Jadi harusnya Garo masih belum bisa join to fight. Yap, focusing bolt-nya juga bakalan lebih berasa nanti ketika ini ya, ketika masuk menuju ke mid to late game-nya. Dan kita lihat ada mid lane fight kali ini, skirmish kecil-kecilan aja. Skirmish cantik-cantik. Dan udah ada satu ultimate Freshly Forged juga. Tapi aman aja sih, karena Freshly Forged itu cooldown-nya singkat ibarat ya lihatnya. Iya, apalagi kalau misalkan ini ya, apa dia kena skillnya ya, cooldown-nya bakal berkurang juga. Dan kali ini dari arah tim Dominator masih coba untuk cover Aham ya, karena baru jadi Shadow Reaper aja. OTW ke arah Eternity Blade, mungkin di item ketiganya bakal jadi pilihan ya, antara Chance Chaser atau mungkin Daybreaker. Karena dia butuh jarak, atau enggak ya butuh penetrate lagi. Dan TNX bakal langsung maju kali ini. Ada Battlefield Command, dia dead from below, malah balik lagi lunya. Dengan Peter Farwell, dia yang di Farwell. Dan kali ini masih ada set sail yang jalan juga dari arah Hans, mencoba untuk menarget. Ahamnya terlalu dekat sama tower, jadi gak bakal dimajuin sama Kagendra, Riz. Hugging tower banget di sini dari si Aham ya, karena kalau offset dikit gampang buat di follow up. Senko range-nya jauh banget, dia punya couple blades long dan juga short. Dan itu pun yang short hitungannya long juga. Dan sekarang L akan membuka cannon blast-nya untuk butt checking terlebih dahulu. Ada orang apa enggak di sana. Wirau dan kawan-kawan yang lainnya sudah bersiap dari area mid lane karena kemungkinan besar mereka akan kontes di bagian overlord. Ada death from below dari Tianex, terlalu terburu-buru di sana. Clearing wave menjadi nomor 1 untuk Dominator sementara waktu saat ini, lihat. Iya, dan Cannon Blast connect menuju ke arah main key untuk checking bush aja. Dan kali ini dari arah jungle milik Tianex bakal langsung diinvasi oleh Wirau, masih bisa diamankan tentunya. Tianex masih punya blue ya? Masih aman, harusnya masih bisa secure. Aman. Cuman pressure lane kali ini masih dipegang sama tim Kagendra. Jadi mereka sebenarnya masih bisa buat menguasain sungai. Zona permainan masih bisa buat dikontrol setidaknya. Betul, Guyunya lagi nge-switch lane ya guys, karena di sana ada outer tower. Kelihatan banget 8 detik lagi juga ada satu Azure Golem yang akan spawn dari tim Kagendra. Dari itemisasi yang dipunya sama Sunce sih ini, roman-romannya ada satu free charge yang akan dibuat ya, lihat ya. Ya, free charge mungkin aja bisa menjadi pilihan ya buat Suce. Karena emang bisa buat dibantu juga dengan dia flash, wave render juga. Dan kali ini dari arah Garo nanti di late game nggak bisa dikasih blue juga sih. Karena itu lam ya, mungkin kalau misalkan udah bisa buat ngezoning pemain Kagendra bisa dikasih hintar blue-nya ke arah Garo mungkin tujuannya, Riz. Waduh, itu lamnya lagi sendirian pula. Ini kalau misalkan ketahuan digas sama Sunce, follow up-nya banyak banget. Karena Wirau sudah menutup jalan. Dia nggak nge-recall. Janex nggak recall. Janex bakal ketahuan sebentar lagi. Bagusnya bus checking yang dibuka sama Senko. Di sana agak sedikit miss, namun 2 orang langsung keculik dengan death from below. Dan Guyu follow up sangat cepat sekali. Lan menghilang to core dari tim Kagendra. Lutro sekarang dan triple kill untuk Janex. Momentum yang tepat sekali dibuka oleh tim Dominators, lihat. Tinggal 2 pemain harus melakukan defense kali ini. Outer tower akan hilang dan dilumpuhkan oleh Dominator. Emang dia pengen nge-track dan itu harus kelihatan sih. Dia next nyebrang ke situ masuk ke dalam rumput. Harusnya kelihatan sama Senko, cuman mungkin dia lagi geser map. Makanya dia nggak aware akan kehadiran Tianex yang datang dengan death from below. Dan juga Battlefield Command, Riz. Ya, dan untuk Saman's Red sendiri sudah berada di tangan dari seorang girl. Damage-nya akan pecah-pecah. Area of effect-nya bakalan sakit banget. Dan di Tyrant saat ini harusnya gripnya lagi ada di tim Dominators. Tapi gue gak tahu ya, ini Tianex mau ngasih merahnya nggak? Nah, Ahamnya udah pegang Crimson nih Han. Harusnya dia punya damage bakalan dalam banget ke siapapun itu ya. Siapapun yang bakalan offset itu pasti bakalan rata sama tim Dominators di sini. Kagendra bakal coba untuk mengambil satu objektif di saat tim Dominatornya nggak sadar. Tyrant dan juga Overlord akan di-treat aja oleh kedua tim kali ini. Garonya benar-benar safe sih. Punya tempat lah buat dia free hit. Dan Hansnya ini karena dia nggak terlalu jadi banget ya. Jadi nggak bisa ngincer ke arah Garonya langsung. Dan kalau misalkan mau adu damage sama Arlie, itu udah pasti kalah juga si Arlie-nya. Apalagi kalau misalkan Garonya leading gitu kan. Dan ini tadi Death from Below ya, ini eksekusi sempurna lah dari Dominator. Betul. Padahal tadi ketakutan gue adalah dia tidak bisa di backup. Wah, ini ceweknya Aham nih. Waduh, halo. Pantes ya, pantes Han mainnya tuh Datang semangat mendukung, banget ya. bener. Tapi emang Aham tuh semenjak dulu kita sempat meragukan Aham ya, mungkin Faris yang lebih meragukan. Dia tuh improve banget. Ini pemain improve banget. Dan jadi salah satu player marksman terbaik di Indonesia. Wow, gokil sekali. Semenjak pacaran ya? Waduh. Oh enggak. Masa ya semenjak pacaran. Kelihatan juga sih dari permainan yang punya sama tim Dominator saat ini. Lagi diganggu banget. Terima Immobilize dan bakal Melodic Swing dan Goyo. Tidak
tidak bisa diselamatkan. Inner tower yang dimiliki oleh tim Dominator kali ini masih bisa digerogoti oleh mereka, namun harus ditinggal gitu aja. Gerald Janex di belakang menutup jalan. Wiro mencoba untuk melakukan satu following up, namun Gerald masih bisa di-kill dari belakang. Ada Hans dengan set-sailnya, Janex tidak bisa selamat juga dan shutdown dari iHans di sana. Ini nggak lihat item nih, Senko udah punya Splendor guys. Di item pertamanya dia udah punya Splendor, Death from Below-nya di Nullify akhirnya. Dan Overlord dibutuhkan oleh Kagendra kali ini untuk nge-push lagi ngasih pressure lane. Tapi Arli, Daidia dari arah Lanfeng dan juga Lu sudah menuju ke arah high ground, sebentar lagi bakal ditinggal. Melihat keberadaan dari arah L dan juga adanya Aham di sisi sana. Outer Tower berhasil didapatkan dan perlahan-lahan Network mulai diunggulkan oleh tim Kagendra. Masih ada L, bakal coba untuk merebut satu buah Crimson Buff yang ternyata masih bisa diamankan di tangan Lanfeng kali ini. Ini udah mulai serem sih. Karena dari tim Kagendranya ini udah sakit juga dari arah si Arli. Jadi tadi di war sebelumnya Dominator terlihat sangat memaksa sih, Riz. Betul, terburu-buru ya ibaratnya ya. Iya, buru-buru banget. Dan Guyunya juga udah ketangkep duluan di sana. Dia bakal masuk ke item Staffs of Sorcery yang dipunya sama Guyu lagi OTW ini. Dia lebih mementingkan Breakthrough Rope dan juga Agur's Word. Itu bagus karena memang Liu Bang itu butuh max HP. Dan item apa yang bisa max HP tapi sakit? Nah, dua itu. Jadi berfungsi banget. Walaupun memang Blazing Cape di sini masih belum dijadiin juga ya Lihan ya. Betul, masih di Energy Core-nya aja. Dan Kagendra bakal langsung zoning out Tyrant-nya aja. Masih ada Primal Bone, mereka masih coba untuk mendorong wave demi wave terlebih dahulu. Di sini L, atau mungkin lebih tepatnya Aham ya, baru jadi di Breaker juga. Bersamaan satu Goryu Engine yang masuk. Cannon Blast, coba untuk mengusir Wirau kali ini. Masih ada Destined Encounter, sedangkan Tianex sendirian ada Bonyok ditumpang di sana. Di belakang juga udah ada Hans yang bakal menahan 3 pemain sekaligus. Wave Rendernya miss, Bridging Charge juga gak kena. Lu berhasil mendapatkan seorang Goyu, 3 orang tersisa dari Dominator dan Kagendra. Lebih sulit untuk nge-press lane milik tim Dominator. Lihat atasnya ada 3 naga yang sudah mulai datang menuju ke high ground yang dipunya oleh tim Dominator. 3 lane push dari tim Kagendra akan dilakukan. Inner tower terancam, high ground 2 terancam di class lane dan juga farm lane. Dan mereka komit menuju ke area depan. 3 player, tidak kena 12 dan bakal langsung cabut kah? L tidak bisa menggunakan tinggi sandbox dan justru Hans di sana yang harus tumbang oleh Gerald. Dan juga Lu masih bisa pulang walaupun terkena satu silence row. Tapi last hit dari Cannon Blast sangat baik sekali di sana. Ada Tianex di sana yang melakukan satu teleporting dan bahkan Wiro tidak bisa pulang. Guyu menangkap Wiro beserta dengan Janex di sana. Baik sekali Lihan. Di absen satu-satu adik-adik Wirau, Hans dan juga Lu hilang. Karena mereka terlalu greedy, apalagi tadi ada set sail yang masuk ke arah dalam, mengincar ke arah Aham. Cuman sayangnya nggak bisa dieksekusi oleh Kagendra. Masih ada L, itu bagus banget tadi. Cannon Blast kena 3. Langsung mau di follow up, meskipun masih ada counter attack ya. Adanya Melodic Swing tadi. Jadi Lu, cuman kali ini malah membuat Dominator punya nafas lagi. Dan semakin late game, Garonya Aham semakin sakit. Bahkan Blood Weeper udah ready. Iya, yang gak punya napasnya gua kayak. Habis ya? Iya ya, karena tim fight-nya lumayan lama. Ini Hans sudah bagus, dia komit dengan set sail-nya. Dan di-kill juga sama Gerald. Kawan-kawan dari Dominators masih bisa mempertahankan grip akan gamenya. Lihat, perbandingan ekonominya cuma beda 200 perak doang, Mbak. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Dua-duanya masih 50-50 dan kita dibawa ke game yang roller coaster effect itu berasa di sini. Iya, karena emang kedua tim ini lumayan maksa juga ya. Ngelihat adanya celah, langsung cuma dimanfaatkan. Sebenarnya nggak apa-apa sih, high risk high return juga. Kalau misalkan itu berhasil. Sayang ini masih nggak bisa berhasil dan sekarang Network sudah disamakan oleh tim Dominator. Mereka bakal coba untuk nge-trap lagi karena emang di sini mainnya pick off harus banget dari Dominator. Beberapa kali juga adanya sandwich attack, cuman sayangnya masih gagal. Dan Guyu bakal coba untuk ngebuka satu buah segiring charge. Dan juga Dominator shield pelan-pelan, Sungai bakal coba untuk dikontrol penuh sama teman-teman dari Dominator, Faris. Betul, ada 2 player di sana dari L dan juga Aham. Bersiap-siap di area mid lane. Bass checking, Lanfeng cepet banget. Autonomous Storm dan juga Little Step-nya langsung di-spam terlalu dini. Ada Overlord juga yang tersedia untuk tim Kagendra karena sebelumnya mereka yang sudah membungkus Overlord. Jadi detikannya pas banget nih kalau misalkan mereka mau gas. Dan Dominators, mereka langsung mengaktifkan satu item aktif dari Howling ya. Jadinya punya movement speednya kenceng banget dan buat ngecek itu mereka lagi gas apa enggak Overlordnya Lihan. Ya ini berat sih sebenarnya karena adanya Splendor. Harus di-trigger dulu nih Senko si Splendor ya. Entah mungkin sama si Gerald yang bisa Ryu Engine dan juga ultimate arah Senko terlebih dahulu karena dia juga melihat dari Gerald punya ini ya, Splendor juga.
Di lamnya bisa buat eksekusi, buat nge-finish aja. Karena mainnya howling kan, bakal lari dan juga di sini lu pegangan Redemption. Jadinya sebenarnya jadi keuntungan untuk Dominator sendiri karena mereka punya Garo, Riz. Betul, jadinya shield-shield yang diproduksi sama lu di sana malah merugikan buat Kagendra itu sendiri ya. Dan mereka udah start dari Overlord ya, 30.000 HP. Overlord sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ada Aham dan juga L di lini bagian depan. Tianex akan langsung melakukan follow up. Wirau langsung mengkomunikasikan ke kawan-kawannya, kena knock up juga dari Overlord dan juga satu Dream Realm. Sangat baik, namun Heartling menempel menuju ke Wirau jadi dapat heal lagi, lihat. Itu dia, tapi set sailnya Hans ke bawah. Dia ngincer tower, dilanjutin perangnya sama tim Dominator. Couple Blades ditendang, Tianex mundur kali ini masuk Cannon Blast. L, tinggi satu box, gak ada follow up. L, sayang sekali. Sedangkan dari Aham akan coba untuk repositioning. Lanfeng dapetin Overlord yang kali ini masih ada di Angel. Punya Splendor, hanya menunggu untuk kematian yang kedua karena ada Wirau di sana. Tim Dominator masih 1-1, tapi Wirau datang menjadi yang terdepan. Masih ada Tianex yang datang di belakang. Masih tutup pemain dari tim Kagendra kali ini. Tianex sang hiu, sang Predator akan menghabisi. Tapi payung dari Lanfeng masih bisa menggocek bahkan L. Jual beli serangan terjadi. Masih ada Tianex, ngincer ke arah Sora. Senko tumbang, 1 lawan 1. Lanfeng masih bisa lari, tapi di belakang kita lihat udah ada Guyu yang akan mendapatkan Lanfeng Ace untuk Dominator. It's a ace dan Kagendra akan kehilangan mid lane mereka. Ini akan menjadi strike push untuk Dominators. 2-0 Israel K. Karena memang di sana high ground tower yang akan mereka coba buat protect. Ini bakal ditemen apa enggak kita masih belum tahu. Tianex akan coba buat maju terlalu dini. Ada juga set sail yang akan langsung dibuka oleh seorang Hans, namun tidak terburu dan Dominators mendapatkan 2 poin. Kemenangan yang sangat baik walaupun sulit, tapi ini faktanya mereka masih unggul sampai saat ini, Cimo. Dominator benar-benar tidak tersentuh sama sekali di game yang kedua. Meskipun kelihatan Kagendra memberikan sedikit perlawanan, tapi sulit banget buat Kagendra tuh bisa nge-closing dengan sempurna. Dominator selalu punya jalan gitu, mereka selalu punya cara. Gimana meskipun posisinya mereka tersudutkan, tapi tuh mereka selalu bisa bounce back gitu. Kayak skirmish kecil, meskipun lewat skirmish kecil ya, kayak mereka culik satu. Tapi game kedua tadi sih sengit banget. Gila, itu fight demi fight yang harusnya udah selesai. Yang mungkin salah satu, misalnya kayak